Salam, salam sejahtera bagi kita bersama. Saat ini kita bisa berjumpa kembali meskipun hanya melalui virtual pembelajaran. Saya akan memberikan materi tentang pengantar teknologi pendidikan, khususnya tentang filsafat atau falsafah teknologi pendidikan itu sendiri. Untuk dapat memahami asal-muasal filsafat teknologi pendidikan, tentu kita harus memahami secara ontologinya, yaitu apakah teknologi pendidikan itu. Hal utama yang harus ada di dalam konsep pikiran kita adalah teknologi pendidikan lahir akibat adanya revolusi pendidikan yang menimbulkan masalah. Revolusi pendidikan ini terjadi karena adanya perubahan besar-besaran dalam dunia pendidikan, khususnya perubahan tentang pengelolaan pendidikan yang terkait dengan sebuah rekayasa pendidikan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Memang pada mulanya karena terjadinya perubahan industri. Tapi kita akan lebih fokus lagi pada revolusi pendidikan yang telah menimbulkan berbagai masalah. Yaitu satu, adanya berbagai sumber belajar. Dulu yang namanya orang belajar, sumber belajarnya cuma satu, yaitu pendidik atau guru. Setelah adanya revolusi pendidikan, sumber belajarnya itu beragam macam. Sebagai contoh, sumber belajar itu bisa dari human, manusia atau orang. Hal yang terkait orang-orang yang bisa digunakan sebagai sumber belajar adalah guru, penulis buku, produsen media, dan lain-lain. Sebagai contoh, ketika kita akan belajar tentang etika medis, khususnya tentang topik eutanasia atau suntik mati. Di situ kita tidak akan serta-merta mengkaji secara teologis terlebih dahulu, tetapi kita harus perlu mendatangkan seorang dokter atau medis, tim medis yang secara ahli memahami mengapa perlakuan suntik mati atau eutanasia perlu dilakukan pada seseorang. Prosedur apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang medis ataupun tenaga pendamping medis itu. Setelah kita memahami latar belakang prosedur, lalu baru kita bisa mengaji secara etis teologis. Inilah yang dimaksudkan bahwa sumber belajar juga bisa dari orang. Berikutnya, sumber belajar juga bisa dari pesan. Pesan di sini adalah segala sesuatu yang tertulis di buku. Tentu buku ini adalah buku-buku referensi untuk pembelajaran atau tersaji di media. Sebagai contoh, tentang iklan yang ada di dalam media massa ataupun media elektronik bisa digunakan sebagai sumber belajar bagi seorang peserta didik ketika dia mau belajar bagaimana caranya membuat iklan yang baik. Berikutnya, media itu buku, film, TV, radio.
Di masa pandemik ini, Televisi Republik Indonesia telah menyediakan sebuah tayangan yang berhubungan tentang materi-materi pembelajaran. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh para peserta didik di dalam belajar di rumah. Tetapi perlu diperhatikan, teknologi pendidikan bukanlah media pendidikan. Media pendidikan atau alat pendidikan itu hanyalah sebagian kecil dari teknologi pendidikan. Karena teknologi pendidikan pada prinsipnya itu terjadi oleh karena adanya kebutuhan pendidikan yang bisa diakses secara merata oleh seluruh masyarakat. Diakses secara merata artinya bukan hanya diakses dalam pemikiran, itu bisa diakses oleh masyarakat Jawa, bisa diakses masyarakat Kalimantan, Sulawesi, atau Papua, atau masyarakat yang ada di seluruh Nusantara. Melainkan perlu dipahami secara mikronya terlebih dahulu. Apabila kita mengajar di dalam kelas, terdapat 15 siswa, dan hanya 5 siswa yang bisa memahami materi yang kita sampaikan, disitulah kita perlu rekayasa teknologi pendidikan, supaya ke-15 siswa ini dapat mengakses materi yang kita ajarkan. Makanya, sumber belajar itu juga terkait dengan teknik atau cara mengolah menyajikan pesan. Sumber belajar yang lain adalah lingkungan, ya, seperti yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Jikalau engkau melihat langit sebelah barat berwarna merah, maka bertanda hujan akan datang. Nah, lingkungan atau alam dapat digunakan sebagai sumber belajar. Dalam hal ini, kalau kita mau memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita, di situ kita juga bisa gunakan sebagai sumber belajar. Sebagai contoh, bagaimana masyarakat lingkungan yang hidup di tengah-tengah UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, masyarakat di situ adalah masyarakat yang berwirausaha, masyarakat yang berdikari. Nah, ini lingkungan sebagai sumber belajar. Berikutnya, perlunya sumber belajar tersebut dikembangkan secara konseptual dan faktual. Media itu kan banyak, alat itu banyak, teknik itu beragam. Nah, tentu ini harus dikembangkan secara konsep. Kalau kita membutuhkan konsep tentang etika medis, harus dikembangkan sesuai dengan konsep etika medis. Dan secara faktual, artinya faktual ini adalah berdasarkan isu-isu terhangat. Contoh saat ini isu terhangat adalah Omnibus Law. Tentu kita harus mencari tim-tim pakar perundang-undangan untuk mengkonsep tentang undang-undang cipta kerja tersebut. Kemudian baru kita mengkonsepnya sesuai dengan etis teologisnya. Yang terakhir, perlu dikelola kegiatan pengembangan maupun sumber belajar untuk belajar agar dapat digunakan secara optimal untuk keperluan belajar. Nah, ini tata kelola kita di dalam pembelajaran di kelas harus kita sadari, supaya sumber-sumber belajar tersebut di atas itu kita kelola secara optimal, maksimal. Jangan hanya kita bisa membuat tapi tidak maksimal digunakan dan maksimal kebermanfaatannya di dalam keperluan belajar. Masalah tersebut merupakan lingkup wujud objek penelaahan teknologi pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang ontologi filsafat pendidikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.